inspirasi kali ini saya berada di Kertosari, Babakan Ponorogo, tepatnya di sebuah pekarangan milik seseorang yang lahannya dimanfaatkan untuk penanaman tanaman yang bervarietas jumbo, di mana tanaman ini unik sekali karena di Indonesia belum terlalu banyak, sehingga di lahan ini dibudidayakan tanaman-tanaman tersebut. Untuk keseruannya, mari kita lihat langsung di channel kita, tapi jangan lupa like dan subscribe di Aumedia ya. Perkenalkan, nama saya Zaki Arista Kencana Putra. Ini alamatnya di Jalan Rumpuk 107B, Kertosari, Ponorogo. Nah, alhamdulillah di sini saya menjabat sebagai direktur utama dari Putra Kencana University. Boleh dijelaskan asal mulanya untuk menanam segala jenis bibit yang ada di sini? Awal mula kita menanam itu kita terinspirasi dari sebuah majalah, ya kan, majalah pertanian. Kemudian kita coba beli bibitnya, kita tanam sebanyak 5 bibit, dan alhamdulillah satu bibit yaitu kelengkeng pingpong itu berbuah, dan mulai saat itu kita terinspirasi untuk bisa berjualan bibitnya. Kemudian dari situlah segalanya dimulai. Bermula pada tahun 2005, bapak satu anak yang juga sarjana pertanian ini merintis karirnya. Di kebun ini ditanami berbagai macam bibit pohon yang berbuah. Adapun perkembangbiakannya dengan metode mencangkok, sambung susu, dan sambung pucuk. Dari perkembangbiakan tersebut, bibit-bibit itu dijual. Seiring dengan berjalannya waktu, lahan yang awalnya 7 kali 7 meter ini sekarang menjadi hampir 2000 meter di wilayah kota saja. Serta ada juga di Desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo yang luasnya kurang lebih sama dengan di kota. Di kebun seluas hampir 2000 meter ini, bibit andalan utama yang ditanam adalah sawo Amerika dan kelengkeng pingpong. Sementara di Desa Bondrang hanya ditanami kurma dan jambu air. Untuk penanamannya, kenapa memilih bibit sawo Amerika ya, sama kelengkeng pingpong? Itu kenapa, bisa dijelaskan? Kita melihatnya karena nilai ekonominya yang tinggi Pada waktu itu? pada waktu itu, dan insya Allah sampai dengan saat ini nilai ekonomi kedua jenis tanaman tersebut masih tinggi. Entah itu buahnya ataupun dalam bentuk bibitnya, itu terbilang cukup tinggi di pasaran saat ini karena masih langka. Oh, langka. Iya, langka. Tidak semua orang menanam tanaman jenis ini. Untuk perawatannya itu membutuhkan apa? Perawatan khusus nggak, melihat kelangkaannya dari dua tanaman ini? Untuk perawatan sangat mudah, seperti menanam tanaman seperti biasanya. Dia cukup disiram, kemudian dipupuk, ya seperti itulah, semudah itulah. Semudah itu. Untuk pengambilan bibit ini, itu dari mana? Dulu kita ambil dari daerah Jawa Tengah, khususnya daerah Demak. Kita ambil bibitnya dari situ, dan seiring berjalannya waktu kita sudah bisa produksi sendiri. Oke, untuk dulu harga pertama kali pengambilan bibit dari Demak itu berapa? Dulu itu kurang lebihnya sekitar 30.000. 30 ribuan. Nah, kita jualnya itu karena memang kita target pangsa pasar itu udah kalangan menengah ke atas ya. Iya. Kita jualnya 180 sampai 200 ribu. Dan itu laku-laku Dan saja. itu sangat laku ketika itu. Karena memang ini adalah salah satu buah yang mungkin belum pernah dijumpai oleh banyak orang, masih jarang, masih langka, dan punya nilai prestis yang cukup tinggi. Oh, untuk masa panen sawo Amerika itu berapa kali dalam setahun? Masa panennya itu tidak menentu ya. Iya. Itu panennya tidak ada musim sebenarnya. Jadi ketika panen itu tidak bisa serentak.
Oh gitu. Nah, 1, 2 seperti itu saja Tidak panennya. bisa berbarengan. Tidak bisa berbarengan. Jadi ya cara kita ya kalau ada yang panen itu kita kupas, kemudian kita iris-iris kecil, kita jadikan 8 paling enggak, kita masukkan dalam freezer. Nah, jadi kalau ada tamu yang berkunjung ke sini pengen tahu rasanya, ya kita ambilkan dari freezer, kita buatkan jus untuk itu. Oh bisa juga. Bisa. Buat Dari segi rasa itu tidak banyak berubah. sama seperti sawo pada Sama umumnya. seperti pada sawo aslinya, tapi rasanya ini agak berbeda dari sawo pada umumnya. Bisa dijelaskan mungkin seperti Rasanya itu lebih manis, kesat, kemudian ada aroma-aroma labu atau aroma-aroma ketela. apa? Oh gitu. Iya. Berarti sawo ini itu hasil dari apa ya? Kayak percampuran dari buah lain atau memang ada jenis varietas? Memang ada jenis varietas seperti ini dan kebetulan rasanya itu hampir mirip-mirip Oh, seperti gitu. itu. Iya. Untuk bobot dari sawo yang paling besar itu berapa kira-kira? Mulai dari 1 kilo sampai dengan hampir 3 kilo. Itu yang pernah panen di kebun kita. Untuk metode perbanyakan tanaman ini itu ada berapa jenis, bisa dijelaskan? Metodenya ada banyak ya Mbak. Kalau untuk sawo ini kita pakai metode sambung susu. Sambung susu. Ya. Sebelum-sebelumnya kita pakai metode cangkok dan juga sambung pucuk. Tapi yang paling berhasil menurut kita itu sambung susu. Itu insya Allah 95% bisa berhasil. Ini metode baru atau Metode ini sudah lama dan mungkin baru kita pakai ini untuk perbanyakan sawonya. untuk tingkat keberhasilan di antara sambung susu kemudian sambung pucuk itu berapa persen? Katakan. Sekitar 95% metode sambung susu ini lebih berhasil daripada yang lain. Lebih berhasil. Iya. Untuk gangguannya sambung susu ini apa aja? Selama ini alhamdulillah tidak ada gangguan ya. Mungkin kalaupun ada yang ada gangguannya pun itu mungkin dari sisi penyiramannya saja. Penyiraman. Mungkin kurang siraman jadi akhirnya batang bawahnya itu kering dan itu akhirnya mati. Mungkin itu aja sih. Tapi selama ini nggak pernah ada Nggak ada. gangguan. Berapa lama untuk dari awal pembuatan itu hingga dia sampai tumbuh dikatakan tumbuh? Untuk sambung susu kita sampai 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 Ya, bulan. kita tunggu sampai 4 bulan 5 bulan agar memang benar-benar menyatu kambiumnya. Oke, untuk pemasaran semua jenis bibit-bibit yang ada di sini itu kemana saja Mas kira-kira? Kita pasarkan dulu itu lewat pameran-pameran di setiap kota, setiap HUT kota itu kita ikut pamerannya. Namun karena kondisi seperti ini, akhirnya kita ikuti zaman, kita ikut online juga, kita pasarkan lewat online, kita buat YouTube-nya. Untuk binaan-binaan kayak gitu ada enggak? Kayak misal kelompok tani atau apa gitu? Untuk kelompok tani secara khusus binaannya itu nggak ada, tapi kita jemput bola, kita bina secara umum, kita ikut kelompok-kelompok tani, kita ikut pelatihan-pelatihan, kita ikutkan pelatihan-pelatihan di desa-desa, kita adakan di sini juga, kita undang dari SD, SMP, sekolah-sekolah, instansi desa ataupun organisasi-organisasi masyarakat, kita undang ke sini untuk kita berikan pelatihan, kita berikan wawasan terkait pertanian itu. Oke Mas, bisa diungkapkan mungkin pesan dan himbauan untuk pertanian Indonesia?
kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di desa, kami mengharapkan agar mau turun untuk mengelola kebunnya, mengelola tegalannya, untuk ditanami tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Karena dengan tanaman yang punya nilai ekonomi yang tinggi tersebut, itu bisa meningkatkan perekonomian setiap rumah, minimal seperti itu. Saat ini pertanian dilihat sebelah mata. Ada anggapan pertanian itu hitam, pertanian itu kotor, pertanian itu berkeringat, panas. Tidak semuanya seperti itu. Petani kita bisa sukses. Pertanian bisa menjadi harapan untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Pertanian itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman pemuda, mari kita turun ke dunia pertanian. Satu lagi, untuk teman-teman lulusan Fakultas Pertanian, saya berharap dengan sangat agar teman-teman mau untuk terjun di dunia pertanian. Karena dunia pertanian itu bisa menjadi masa depan bagi kalian semuanya. Nah, setelah sekian lama kita berbincang-bincang dengan beliau, selanjutnya kita akan memberikan contoh metode perkembangbiakan tanaman dengan cara sambung pucuk dan sambung susu. Bahan-bahan alat dan bahannya alatnya pisau stainless steel yang kuat, merek Victorinox, mereknya disebutnya. Kemudian ini ada plastik yang sudah kita potong seperti ini. Kemudian ini adalah plastik seukuran es lilin. Ini alatnya ini. Bahannya ini adalah entres, kita sebutnya entres. Untuk batang atasnya dari pohon mangga yang bagus, jenisnya mangga Kyojai. Seperti ini, kita ambil seperti ini saja. Kita ambil sekitar 3 ruas, 1, 2, 3 ruas, 4. Oke. Kemudian batang bawahnya ini dari mangga gadung. Batang bawahnya mangga gadung. Mau kita sambung dengan batang atas dari mangga Kyojai. Oke, kita mulai. Kita potong. Kita bersihkan. Setelah itu kita belah jadi 2. Sekira 2-3 cm. Setelah itu kita sayat batang atas ini. Seperti huruf V, 2 sisi. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita tali pakai plastik ini tadi. Kita rekatkan. Sudah. Dan terakhir kita tutup dengan plastik ini. Gunanya untuk mengurangi dari penguapan agar ini masih lembab terus.
Kita mau praktek untuk sambung susu. Nah, awalnya kita siapkan dulu batang bawahnya. Ini dari kelengkeng apa aja bisa, kelengkeng lokal, pokoknya dari biji. Kemudian kita mau sambung seperti ini. Ini adalah kelengkeng pingpong yang punya kualitas buah besar, namun bijinya kecil. Ini kita mau sambung susu dengan kelengkeng ini. Ini ada batangnya, tinggal satu ini. Awalnya, bisa minta tolong, kita sayat. Oke, ini. Kita sayat miring. Seperti ini. Kita sayat seperti ini. Kemudian batang atasnya kita sayat juga. Setengah saja. Oke, setelah itu kita siapkan tali dari plastik yang kita tolong lagi, Mbak. Ini kita masukkan sini, kita tempelkan sini miring. Ini kita tali. Sudah, kita talikan di sini. Mantap. Nice. Oke, sudah aman, kita talikan. Memang sambung susu harus gini ya, Mas? Iya. Nggak bisa ditaruh di bawah kayak gitu. Bisa. Tapi Nah, kenapa? kalau dulu tuh gitu, ini ada tataannya gitu loh. Terus? Nah, biar bisa ditaruh gini. Terus? Kok Jadi bisa kan akhirnya panjangnya ini kan nggak sama, ada yang bisa disambung tinggi, ada yang bisa disambung rendah segini gitu. Akhirnya tingginya nggak sama, Mbak. terus dibuat gini. Nah, akhirnya kita temukan dengan cara seperti ini. Ini lebih simpel, lebih nggak perlu pakai tataan, Iya. cuma ditali gitu udah siap, udah Tumbuh kuat. sendiri. Iya, udah lebih simpel ini cara yang terbaru ini. Semuanya akhirnya pakai cara seperti ini. Begitulah cara perkembangbiakan tanaman dengan metode sambung pucuk dan sambung susu, teman-teman. Namun, sayangnya buah sawo Amerikanya belum ada yang matang. Tapi tenang, Mas Zaki punya simpanannya. Nah ini Mbak, ini jus dari sawo Amerika, silahkan dicicipi. Ya, terima kasih Mas. Sahabat inspirasi, kali ini saya akan mencoba jus sawo Amerika, ya, hasil dari penanaman di lahan pekarangan dan dibudidayakan sendiri. Rasanya segar, manis, meskipun sawonya disimpan di dalam freezer. Berapa lama, Mas? Ada sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan, tetap manis seperti sawo pada umumnya, tapi kadar kemanisannya ini menarik karena berbeda daripada sawo biasanya. Sekian Sobat Inspirasi, video kali ini dari kita semua. Semoga video ini bermanfaat khususnya untuk kita semua dan menambah banyak inspirasi terutama di dunia pertanian. Saksikan di video-video selanjutnya di Aul Media. Terima kasih.